Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari S1 Informatika semester 3. Saya Amelia Sinta Dewi 2022 TIK 03. Dan saya Nanda Nur Azidah NIM 2022 TIK 13. Kami di sini akan memaparkan hasil dari tugas SIM yang berjudul analisis SWOT terhadap peningkatan penjualan dari studi kasus roti bakar 543. Bab pertama yaitu latar belakang. Penelitian kami dilakukan di kedai roti bakar 543. Kedai roti bakar 543 ini merupakan salah satu UMKM di bidang kuliner yang berada di Jalan Yosadipuro Timuran, Banjarsari, Surakarta. Masalah yang sering terjadi pada kedai ini yaitu kurangnya manajemen bahan baku. Hal ini dikarenakan setiap kedai ini mempunyai beberapa karyawan, dan dalam proses pembuatan pesanan ini rata-rata karyawan itu hanya mengira-ngira jumlah bahan baku yang digunakan, sehingga hal ini berdampak pada cita rasa makanan yang disajikan. Sementara itu, di luar sana ada jenis usaha yang sama yang mungkin saja bisa menyediakan makanan dengan cita rasa yang pasti. Karena hal demikian itu, kami melakukan analisis model SWOT pada kedai tersebut untuk membantu manajemen mengetahui strategi apa saja yang cocok untuk mengembangkan atau mempertahankan kedai tersebut. Selanjutnya bab kedua, yaitu landasan teori. Landasan teori di penelitian kami ini ada 5. Yang pertama ada sistem informasi. Informasi diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan bermakna bagi orang yang menerimanya. Menurut Wijoyo 2021, informasi ini akan digunakan oleh manajer dan non-manajer dalam organisasi untuk mengambil keputusan guna memecahkan masalah. Landasan teori yang kedua yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat sistem informasi yang komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi secara rasional yang merespon data dalam berbagai cara, berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan dan bergantung pada gaya dan tipe manajer, menurut Wijoyo 2021. Yang ketiga ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah upaya untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menggabungkan inovasi, peluang, dan cara yang lebih baik untuk menciptakan nilai lebih dalam kehidupan, menurut Roshida 2021. Yang keempat ada pemasaran. Pemasaran ini merupakan salah satu kegiatan besar yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, baik perusahaan produk maupun perusahaan jasa, untuk menjamin kelangsungan usahanya, menurut Wahimurni 2017. Yang kelima atau terakhir yaitu strategi pemasaran. Menurut Chandra 2022, strategi pemasaran adalah rencana yang merinci terhadap atau rencana perusahaan mengenai dampak berbagai jenis kegiatan atau program pemasaran terhadap permintaan produk di pasar sasaran tertentu. Lanjut ke bab ketiga yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kami menggunakan metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak owner dari roti bakar 543 yang mendapatkan hasil yang pertama yaitu profil perusahaan. Profil dari roti bakar 543 ini sejarahnya berdiri pada tanggal 20 April 2015 yang bertepat di Jalan Samratulangi nomor 20, Manahan, Solo. Kemudian pindah ke Jalan Yosodipuro yang bersampingan dengan Hotel Solia, Solo. Roti bakar 543 ini berkolaborasi dengan warung 543, sehingga roti bakar 543 ini tidak hanya menyajikan menu roti bakar saja, melainkan menyajikan beberapa menu makanan mulai dari makanan ringan hingga makanan berat yang harganya dibanderol dengan harga yang murah dan bersahabat dengan kantong berbagai kalangan. Yang kedua, misi perusahaan. Misi dari roti bakar 543 ini menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan cita rasa makanan atau food quality yang sehat dengan bahan baku yang fresh serta terjamin kehigienisannya. Selanjutnya, visi atau tujuan dari perusahaan. Visi dari roti bakar 543 ini memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan konsumen,
mengutamakan kepuasan pelanggan atau customer, membangun semangat entrepreneur atau wirausaha, membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global, terciptanya produk yang berkualitas dan unggul. Selanjutnya lagi ada proses bisnis perusahaan. Proses bisnis perusahaan Roti Bakar 5043 ini membuat dan memproduksi makanan dan minuman sendiri sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh owner atau perusahaan. Kemudian divariasikan dengan rasa yang berbeda-beda sesuai dengan permintaan customer atau pembeli. Roti Bakar 543 ini tidak hanya buka secara offline atau makan di tempat, tapi bisa melalui online seperti GoFood dan GrabFood. Yang bab keempat yaitu pembahasan. Pembahasan pertama yaitu penentuan variabel SWOT. Variabel yang pertama yaitu kelemahan atau weakness dari Roti Bakar 543 ini, yaitu yang pertama, rasa makanan yang tidak konsisten atau berubah-ubah. 2. Harga yang agak mahal. 3. Pengurangan menu-menu karena permintaan juga berkurang. Yang variabel kedua, kekuatan atau strength, yaitu 1. Makanan terbuat dari bahan dasar yang fresh. 2. Adanya menu yang bervariasi dan tampilan yang menarik. 3. Tempat yang sangat nyaman dan menarik. 4. Lokasi yang strategis. 5. Pelayanan yang baik dan ramah. Selanjutnya variabel peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu tempat yang strategis dan instagramable. 2. Cocok untuk seluruh usaha. 3. Promosi di media sosial. 4. Makanan dan minuman yang banyak peminatnya. Variabel terakhir, ancaman atau threat. Yang pertama itu ada pesaing lumayan banyak, mulai dari coffee shop sampai restoran. 2. Banyak pesaing di dunia kuliner yang menjual dengan harga yang lebih murah. 3. Harga bahan pokok yang tidak stabil. 4. Perkembangan kuliner yang sangat jelas. Pembahasan yang kedua yaitu penentuan strategi perusahaan. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan bisa menaikkan kualitas rasa produk karena memiliki kelebihan atau inovasi yang unggul sehingga banyak diminati masyarakat. Yang kedua, perusahaan perlu meningkatkan sistem ketertiban untuk karyawan agar patuh pada SOP sehingga cita rasa makanan yang dihasilkan tidak berbeda-beda. Yang ketiga, perusahaan harus ada peningkatan yang lebih baik dari setiap bidang usaha dan perlu membuat terobosan baru dalam membangun peluang bisnis. Yang keempat, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kelebihan inovasi produk di tengah peluang yang tinggi. Kemudian ada penentuan strategi perusahaan. Yang satu itu meningkatkan sumber daya perusahaan. Yang kedua ada biaya operasional perusahaan. Yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan pengelolaan perusahaan. Yang keempat, sangat perlu meningkatkan kekuatan perusahaan dan mengembangkan sumber daya secara maksimal. Kemudian ada implementasi sistem, ada identitas perusahaan. Input dari judul penelitiannya adalah analisis SWOT terhadap penjualan Roti Bakar 543. Input profilnya adalah alamat jalan keberadaan perusahaan tersebut, berada di Jalan Yosodipuro Timuran, Banjarsari, Surakarta. Kemudian ada visi, menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian ada misi, memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan masyarakat atau konsumen. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan atau customer. Yang ketiga, ada membangun semangat entrepreneur atau wirausahaan. Yang keempat, ada membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global. Yang kelima, terciptanya produk yang berkualitas dan unggul. Kemudian ada parameter SWOT. Yang di dalam parameter SWOT itu ada strength, kelebihan. Yang kelebihannya, yang pertama ada penyajian makanan dan minuman yang menarik dan bervariasi, itu memiliki bobot 0,5. Yang kedua, ada tempat yang nyaman dan bersih, itu memiliki bobot 0,6. Yang ketiga, ada pelayanan yang baik dan ramah, memiliki bobot 0,7. Karena kemudian untuk mencari nilai parameternya itu bobot dibagi dengan kelebihannya semua itu, kemudian menjadi nilai presentasi
parameter itu yang menjadi 63%. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Satu, rasa makanan yang tidak konsisten atau berubah-ubah itu menjadi nilai yang paling tinggi karena itu sangat berpengaruh di perusahaan itu, 0,8. Kemudian ada 2, pengurangan menu makanan, itu bobotnya 0,4. Kemudian ada harga yang agak mahal, itu juga berpengaruh dengan bobot 0,6. Kemudian nilai parameternya 60%. Kemudian ada oportunis, peluang. 1, makanan dan minuman yang banyak peminatnya, itu memiliki bobot 0,6. Yang kedua, ada tempat yang strategis dan instagramable, itu memiliki bobot 0,5. Yang ketiga, ada promosi di media sosial, itu memiliki bobot tinggi karena sangat berpengaruh di perusahaan tersebut, 0,8 bobotnya. Kemudian nilai parameter dari O itu 63%. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang satu, munculnya banyak pesaing kuliner, itu memiliki bobot 0,5. Yang kedua, ada harga bahan pokok yang tidak stabil, itu sangat berpengaruh kepada perusahaan tersebut, memiliki bobot 0,8. Yang ketiga, ada perkembangan kuliner yang sangat pesat, itu memiliki bobot 0,7. Kemudian, nilai parameter dari T itu 67%. Proses analisis SWOT. Yang pertama, ada kondisi aplikasi. Kalau kondisi aplikasinya S lebih besar dari W dan O lebih besar dari T, itu nilainya A, karena perusahaan mampu berkembang dengan baik karena telah memiliki kelebihan yang unggul dan memiliki peluang yang besar di masyarakat. Kemudian yang R2 itu ada S lebih besar dari W dan O lebih kecil dari T. Itu perusahaan bisa berkembang namun lebih banyak ancaman atau persaingan, maka perlu meningkatkan keamanan dan strategi yang lebih baik, itu memiliki nilai B. Yang R3, S lebih kecil dari W, kemudian O lebih besar dari T. Perusahaan sulit berkembang tapi masih memiliki peluang baik, maka perlu meningkatkan inovasi produk atau sumber daya, itu memiliki nilai C. Yang R keempat, ada S lebih kecil dari W dan O lebih kecil dari T, itu perusahaan sangat sulit berkembang dan lebih banyak ancaman atau persaingan, maka perlu meningkatkan strategi yang lebih baik lagi, itu memiliki nilai D. Kemudian, strategi manajemen. Yang pertama, ada perusahaan bisa menaikkan kualitas rasa produk karena memiliki kelebihan atau inovasi yang unggul sehingga banyak minat di masyarakat. Yang kedua, ada perusahaan perlu meningkatkan sistem ketertiban untuk karyawan agar patuh. Yang ketiga, ada perusahaan harus meningkatkan kualitas dan kelebihan inovasi produk di tengah peluang yang tinggi. Yang keempat, ada perusahaan harus ada peningkatan yang lebih baik dan setiap bidang usaha dan perlu membuat terobosan baru dalam membangun peluang bisnis. Kemudian ada kebijakan manajemen. Yang pertama itu meningkatkan sumber daya perusahaan. Yang kedua, ada menambah biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, ada meningkatkan pengetahuan pengelola perusahaan. Kemudian yang keempat, ada sangat perlu meningkatkan kekuatan perusahaan dan mengembangkan sumber daya secara maksimal. Kemudian ada output analisis SWOT. Output hasil analisis SWOT. Yang pertama ada kondisi aplikasi SIM. Itu perusahaan bisa berkembang, namun lebih banyak ancaman atau persaingan, maka perlu meningkatkan keamanan dan strategi yang lebih baik lagi. Kemudian ada strategi perusahaan. Perusahaan perlu meningkatkan
ketertiban untuk karyawan agar patuh pada SOP yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Terus kemudian ada kebijakan. Kebijakannya ada menambah biaya operasional perusahaan. Nilai dari perusahaan tersebut tercantum B. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.